Baitullah ini punya memori tersendiri. Artinya masjid bukan tentang bangunannya, masjid bukan tentang bajaringan dan batanya, tapi masjid tentang program yang ada di dalamnya. Karena memang kalau kita berbicara rumus dibantu sama Allah, ya kita bantu orang dulu, kita bantu agama Allah. Rumus ditolong sama Allah, kita tolong dulu agama Allah. Dan masjid ini adalah tempat di mana kita semua dibiasakan untuk memikirkan umat. Di masjid ini kita dibiasakan untuk senantiasa memikirkan bagaimana agar biro dakwah ini tetap berjalan. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi saya kemarin itu sama Ustaz Umar Fas itu, kita iseng-iseng hitung-hitungan gitu. Jadi kita iseng-iseng hitung-hitungan. Jadi saya sama Ustaz Umar itu kemarin yang mengisi bareng itu kita diskusi gitu. Kira-kira berapa sih usia umatnya Nabi Muhammad SAW? Oke, kita hitung. Oh, ternyata usia umatnya Nabi Muhammad itu kira-kira sekitar 60 sampai 70 tahun. Katakanlah kita mengambil yang paling sedikit, yang paling sedikit kan 60 tahun. Sekarang kita hitung-hitungan. Bapak Ibu, satu hari ada berapa jam? 24. Panjenengan tidur berapa jam Bapak Ibu? Berapa? 8 jam. Baik. Oke. Katakanlah kita sepakati bersama, rata-rata orang yang tidur itu dalam satu hari ada 8 jam. 24 dibagi 8 kan? Berarti kalau satu hari 24 jam, tidurnya 8 jam, artinya sepertiga dalam satu hari itu waktu kita untuk tidur. Habiskan waktu untuk kerja ke kantor berapa jam sih? 8 jam juga. Mungkin kalau ada yang sekolah juga 7 jam 8 jam ya. Ini kita belum bahas yang full day, kita belum bahas yang tambah liburan gitu ya. Kebetulan selain saya kerja di beberapa pesantren dan kampus Bapak Ibu, saya juga kerja di perusahaan digital printing, percetakan, namanya Amanah Printing. Saya di sana bagian HRD. Bagi Ismul Aman kan, 6 tahun kita dibagi itu cerita. Jadi kalau waktu sholat, keamanan pondok itu biasanya penilik. Nanti yang melanggar, nggak ikut sholat jamaah, biasanya ada hukuman-hukuman. Sehingga banyak santri itu yang kemudian dia sholat karena takut dihukum, bukan karena dia butuh sholat. Nah, inilah baiknya Allah. Inilah betapa luar biasanya Allah itu mengaruniakan umatnya Nabi Muhammad ini bulan Ramadan. Panjenengan bayangkan, kita mungkin sudah banyak ustadz yang membahas tentang persiapan Ramadan. Cuma kalau saya mungkin pengen bahas yang menariknya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, panjenengan semua mungkin sudah tahu, banyak ustadz yang menerangkan, dan bahkan panjenengan sudah paham bahwa Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 apa? 1000 bulan. Sekarang kan semangat di 10 hari awal, 10 hari kedua itu mulai mengkis-mengkis, 10 hari ketiga softnya mengalami kemajuan alias maju. Kan begitu kan? Softnya mengalami kemajuan gitu alias maju. Atau biasanya banyak yang tumbang karena diskon. Ini betul. Padahal zaman sahabat dulu ketika mau berpisah sama Ramadan itu nangis, benar-benar merasa, oh level sahabat yang kalau ibadah itu empat-empatan aja masih merasa sedih, kecewa, kok ya wis rampung Ramadan ini. Makanya para sahabat dulu tuh nek belanja itu sebelum Ramadan, sama kita sebagai manusia di bumi ini apa sih? Beribadah kepada Allah. Maka kalau terus semua saya kita beribadah. Panjenengan mendidik anak karena niat beribadah pada Allah. Panjenengan bekerja niatkan beribadah pada Allah. Panjenengan mungkin ada mas-mas atau punya anak yang masih sekolah, niatkan tawabul ilmi karena Allah. Orang kalau sudah apa-apa karena Allah, diniatkan utama karena Allah,
ada jalur untuk bypass jadi orang takwa. Karena Allah yang jadi utamanya. Makanya kalau sudah seperti itu, biasanya apa? Urusan-urusan yang kita tidak mampu selesaikan, Allah selesaikan dari sana. Bayangan saya di belakang. Nah, bayangan ini dunia. Saya kejar bayangan saya. Kira-kira kejar enggak? Nggak bisa. Wong saya maju, dia ikutan maju. Saya kecepatan 100 km ke depan, dia juga ikut 1 km, enggak kejar. Tapi coba kalau kita mendekat ke cahaya, kita mendekat ke Allah, ini bayangan ini pasti akan kejar-kejar kita. Dunia yang akan kemudian kejar-kejar kita. Makanya kalau bahasa Indonesia orang tuh memang nggak ada habis. Maka dari itu Ramadan ini Allah sudah terangkan dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, supaya kita ini bertakwa. Kita masuk bulan suci Ramadan ini supaya kita ini jadi orang takwa, supaya kita ini jadi orang yang benar, supaya kita ini jadi orang yang betul-betul menjadikan Allah sebagai prioritas. Sarang-sarang, bareng-bareng. Ini ada Masjid Baituna, tempat di mana semangat kita ini akan terus menyala, tempat di mana giroh kita ini ketika masuk sini akan terus terjaga. Kita punya nikmat privilege yang luar biasa, punya masjid ini Bapak Ibu. Panjenengan kalau di luar sana mungkin banyak masjid-masjid yang bahkan tidak ada tagline itu ya ada, atau mungkin di masjid tersebut itu habis kalau pas Ramadan itu ya programnya gitu-gitu aja. Ada kita yang ke masjid bosan nih bukber Jawa gitu. Tapi di sini tuh enggak. Ya. Kita bisa kompak, bisa solid. Jarang loh ada perumahan, ada masjidnya, kemudian masjidnya solid, kemudian program Ramadan itu betul-betul kita kompak bareng. Rata-rata di perumahan daerah sini namanya Purbayan bagi Sukoharjo itu banyak perumahan. Itu bahkan perumahan itu banyak yang jauh dari masjid. Padahal dalam kata Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-79, ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahidan. Kebajikan apapun yang kamu peroleh pasti dari Allah. Keburukan apapun yang menimpamu karena kesalahan dirimu sendiri. Kembali ke tadi. In asaltum bi anfusikum wa in asaltum falana. Kenapa manusia banyak yang Ramadannya itu cuma sampai 10 hari pertama saja, 10 hari kedua mekis-mekis, 10 hari terakhir itu mereka kemudian sudah hilang. Karena banyak di antara kita, banyak di antara manusia yang mereka ini melakukan sesuatu belum karena Allah. Bapak Ibu, ya semoga Allah kita berkati. Kalau pulau panjenengan, kalau kita semua memulai kebaikan karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Kalau kita memulai kebaikan karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena apapun termasuk manusia. Ini ada istilahnya. Ada seorang pelari. Pelari ini mengikuti event maraton sejauh 30 km. Pelari yang pertama, dia tak bawa beban, pakai sepatu model terbaik, enak buat running, enak buat jogging, enak buat lari. Bahkan baju yang dipakai itu tipis dan ringan. Pelari yang satunya, sama-sama bajunya bagus, bajunya ringan, sepatunya bagus, tapi dia bawa beban. Kira-kira sementis lebih awal yang bawa beban atau yang nggak bawa beban? Yang bawa beban. Kadang-kala kita ini kenapa Ramadan tidak sampai selesai? Mungkin ada beban dosa-dosa yang masih belum kita bersihkan. Mungkin kita belum membersihkan dengan beristighfar kepada Allah, dengan bersedekah, dengan mohon ampun dan sebagainya. Makanya ini masih ada 2 hari menuju Ramadan. Dan insya Allah semoga kita semuanya dipertemukan dengan menuju Ramadan. Karena sekali lagi meskipun tinggal 2 hari, tidak ada yang tahu apakah kita ini terjamin berjumpa dengan Ramadan.
Mari kita bersihkan bersama. Satu closing statement dari saya, jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, tapi salahkan diri kita sendiri yang terlambat untuk melakukan sesuatu. Ada kurangnya dari saya, karena saya adalah manusia yang banyak salah dan dosa. Ada lebihnya baiknya pasti dari Allah, karena kebaikan apapun yang kita peroleh pasti dari Allah. Keburukan apapun yang menimpa kita pasti karena kesalahan dari kita sendiri. Begitu, terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.